Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Kajian Kinerja PDG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Munawwaroddin dengan NIM 207122644 dari mahasiswa PPG dalam jabatan sebagai 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Saya akan melaksanakan tugas ujian kinerja pada video pembelajaran dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam pada fase B kelas 4 dengan bab atau tema kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah pada materi menggalang kerukunan. Pada video pembelajaran kali ini, saran dan masukan kami nantikan demi pembelajaran pendidikan agama Islam ke depan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu untuk membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Terima kasih atas doa, semoga diberi kelancaran dan bisa pelajaran yang kita mulai bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, hari ini apakah masuk semua kelas 4? Masuk. Alhamdulillah. Pak Guru akan memberi materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita menyanyi bersama. Yuk, nyanyi apa? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda. Sebelum pembelajaran, Pak Guru selalu mengingatkan kepada siswa-siswi semua untuk meningkatkan disiplin, baik itu disiplin di sekolah ataupun disiplin di rumah.
Manfaat disiplin ini akan terbiasa kepada siswa-siswi sekalian. Ketika masih kecil terbiasa disiplin, maka insya Allah sampai besar pun sikap disiplin selalu menancap pada diri siswa-siswi sekalian dan akan bermanfaat bagi semuanya, karena dengan disiplin akan membawa pada kesuksesan dan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Pak Guru akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran terkait dengan materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dalam tema menggalang kerukunan dengan baik. Kedua, membuat paparan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat, yaitu menggalang kerukunan dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan sifat toleran, teguh pendirian dan menghargai. Dari tujuan pembelajaran ini, nanti siswa kelas 4 bisa mengenal lebih jauh materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru dan bisa dipahami oleh anak-anakku semuanya. Kemudian asesmen atau penilaian. Dari mana segi penilaiannya? Yang pertama, bagaimana keragaman kota Madinah pada masa Rasulullah SAW? Keragaman yang ada di materi yang akan disampaikan, bagaimana keragaman? Selanjutnya yang kedua, rubrik Rasulullah SAW untuk menggalang kerukunan. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW membuat di setiap Madinah untuk apa saja. Ya, nanti ketika pelajaran Pak Guru sudah sampaikan, nanti penilaian garis besarnya. Ya. Selanjutnya apresiasi atau Pak Guru menyampaikan gambar berikut ini. Nah, ini apa? Ini gambar apa? Membangun apa ini? Ya, ini membangun masjid atau membangun rumah. Ini gambar apa ini? Ya, mobil. Ini apa? Ini apa? Ini dalam rangka apa? Saling pindahan atau saling gotong royong. Dan selanjutnya yang ini gambar apa? Sedang apa ini? Bermain apa ini? Apa? Enggang. Dari situasi bermain ini ada beberapa pakaian yang ditunjukkan. Ini pakaian apa? Orang Islam atau anak yang memakai baju muslim. Ini juga berpeci. Ini apa? Dia Maluku, ini Sumatera dan lainnya. Untuk itu, dari gambar yang Pak Guru sampaikan, itu ada perbedaan dari jenis pakaian. Ya, dari jenis pakaian. Dan ini pun nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ada pakaian Islam, pendeta, terus apa? Biksu. Pakaian ada Dayak, Jawa, ya, dan lain sebagainya. Ini pakaian internasional, Arab Saudi atau orang Arab, orang Indonesia Jawa. Ini pakaian atau biasa. Semuanya itu nanti akan disampaikan pada materi kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Ya. Terlebih dahulu, Pak Guru akan menayangkan sebuah video untuk pembelajaran anak-anak sekalian. Pak Guru diambil
materi hari ini yaitu pada pelajaran 10 kelas 4, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah. Nih, ini gambar apa? Berapa? Masjid. Betul. Selanjutnya, ini gambar apa? Gambarnya apa? Ini ada apa? Orang yang sedang bermain. Yang ini gambar peta, ada orang. Ini apa, orang apa pakainya? Kristen atau pendeta. Apa? Biksu. Terus Konghucu. Dan ini yang ada di Indonesia. Ini orang apa? Papua. Terus ini orang apa? Pakaian apa? Jawa. Ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Ini orang apa? Gambarnya apa nih? Mobil. Ini apa? Sedang gotong royong. Membawa apa ini? Ini apa? Gambar apa? Ya, berarti orang yang apa? Mau apa? Ya, pindah rumah. Nah, dari gambar yang tadi Pak Guru sampaikan itu adalah nanti materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi ini, tentunya Pak Guru akan membagi beberapa kelompok yang akan nanti mengerjakan soal yang akan dikerjakan bersama-sama satu kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dari 5 kelompok ini nanti Pak Guru menyampaikan beberapa tugas, baik itu tugas berkelompok atau masing-masing. Dan nanti dari tugas itu bisa dikumpulkan ketika pas akhir materi. Paham? Paham? Materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Ya, tentunya pada semester yang pertama itu sudah disampaikan bahwa Nabi Muhammad ketika menyebarkan ajaran agama Islam itu di kota Mekah selalu dihalangi orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya berinisiatif untuk hijrah berpindah ke Madinah agar Islam bisa tersebar luas di seluruh kota. Akhirnya Rasulullah menunaikan hijrahnya di kota Madinah dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, dan orang Madinah tentunya menerima dengan sepenuh hati. Akhirnya Rasulullah pun berhijrah itu di semester pertama, akhir semester pertama. Dan akhir semester yang kedua ini, apa yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah di Madinah? Yaitu yaitu kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Apa saja yang dilakukan? Tadi gambarnya tahu. Pertama apa tadi? Membangun masjid. Kedua, wah. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini Pak Guru meskipun ada 3 item, Pak Guru akan menyampaikan yang satu, yaitu kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah, yaitu dengan
materi menggalang kerukunan yang ini. Pertama, apa yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah atau membangun kota Madinah, yaitu membangun masjid. Rasulullah sampai di Madinah itu yang pertama membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun adalah yang dinamakan Masjid atas apa itu dituduh atau petunjuk dari kontaknya Rasulullah yang berhenti pertama di kota Madinah. Di situ ternyata itu akan dibangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Nabawi, terletak di kota Madinah. Sekarang masjidnya luar biasa indahnya, luar biasa, yang gambar yang di samping dengan luas lebar satu desa kayaknya. Dan Rasulullah membangun masjid itu bukan semata-mata hanya untuk tempat ibadah, tapi di situ tempat bermusyawarah, tempat melaksanakan rutinitas ibadah, sosial dan lain sebagainya. Sehingga masjid adalah sentral kegiatan Islam pada masa Rasulullah pindah ke kota Madinah. Yang kedua, setelah masjid sudah terbangun, bagaimana caranya agar masyarakat yang ada di kota Madinah itu bisa menjalin persaudaraan? Akhirnya Rasulullah dengan menjalin ukhuwah persaudaraan antara kaum Muhajirin. Apa yang nama kaum Muhajirin adalah kaum yang asli dari kota Mekah atau yang pindah ke Madinah. Sedangkan kaum asli Madinah dinamakan kaum Ansar. Dari kaum ini, dua kaum ini, Rasulullah berusaha menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Gunanya apa? Untuk merekatkan persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Karena apa? Di kota Madinah itu banyak sukunya, bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu, tapi beberapa suku yang ada di Madinah terdiri suku Aus, suku Khazraj dan suku-suku yang lain. Rasulullah berusaha mempersaudarakan atau menjalin ukhuwah. Akhirnya Islam bisa berkembang pesat. Contoh orang Muhajirin atau Mekah yang namanya si A dengan si B, Rasulullah berusaha kamu dengan ini A dengan B itu saudara, akhirnya menjaga tali silaturahim, akhirnya dengan persaudaraan itu akhirnya Islam bisa berkembang. Yang ketiga, menggalang kerukunan. Rasulullah tiba di Madinah itu bukan dengan perang, tapi dengan cara damai. Sehingga apa? Rasulullah berusaha bagaimana caranya ini untuk menjalin kerukunan antar sesama. Akhirnya muncullah Rasulullah membuat yaitu perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah menjadi pegangan orang Islam dan orang kafir Quraisy dan suku-suku yang ada di kota Madinah, menjadi pegangan hidup baik bersosial, bermasyarakatan dan beragama. Isinya apa? Yang pertama, yaitu pengakuan sebagai umat manusia yang bebas beragama. Bebas mau memilih Islam silakan, mau memilih orang kafir silakan, tidak memaksa Anda kehendak. Yang kedua, memiliki hak yang sama. Hak yang sama apa? Baik hak memiliki harta atau berhak memiliki sesuatu binatang ternak ataupun perlakuan di depan hukum. Dan yang ketiga yaitu hukum harus ditegakkan tanpa memandang
atau membedakan suku dan agama. Hukum ditegakkan. Islam silakan harus patuh dengan hukum yang ada. Kafir juga tidak, berbeda-beda suku juga harus patuh dengan hukum. Nah, kenapa Pak Guru mengambil yang tema ketiga yaitu menggalang kerukunan? Itu karena apa? Pas yang ada di Indonesia ada beberapa suku, banyak lebih dari satu, bahasanya lebih dari 10. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Dayak dan lain sebagainya. Nah, pas materi inilah Pak Guru yang akan diangkat karena sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di kelas ini. Ya, tentunya satu kampung ini, satu kelas ini agamanya apa? Islam. Ada yang agama non-Islam. Ya, namun yang mereka mayoritas beragama Islam jangan memandang rendah yang minoritas atau beragama selain Islam. Jangan mengejek. Ya, mana kamu agamanya Kristen? Jangan seperti itu. Ya, sih boleh sekolah di sini Pak Guru. Boleh. Ini milik bukan milik orang Islam saja di sekolah ini, tapi milik Indonesia. Ada berapa agama? Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, satunya Konghucu. Ya, nah, dalam menggalang kerukunan ini, para ulama, para pendiri bangsa, para pahlawan kita sudah menancapkan azas yang sangat baik sekali, yaitu azas Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu tunggal. Artinya apa? Silakan bebas agama, mau Kristen, mau Islam, mau Konghucu, Buddha dan sebagainya. Sukunya apa? Jawa, Madura, Dayak, dan lain sebagainya silakan. Tapi dalam satu ikatan, yaitu Indonesia yang berpegang Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai orang yang berpendidikan harus saling hormat menghormati dan agar terjalin kerukunan antar sesama, agar tercipta perdamaian, baik perdamaian di satu bangsa sampai satu dunia. Itu materi yang Pak Guru sampaikan, dan silakan buku yang ada di depan atau di meja kamu sekalian bisa dipelajari, dan setelah itu Pak Guru akan membagikan beberapa tugas, dan ini kertas untuk mengerjakan dari masing-masing. Pertama, dengarkan, masing-masing individu. Yang kedua, kelompok. Yang itu silakan pelajari, dan soalnya apa? Yang pertama, nih. Ya, ceritakan pengalaman kalian melakukan kegiatan bersama teman atau sahabat yang berbeda suku dan agama. Ya. Yang kedua, ceritakan keadaan di lingkungan rumahmu, hubungan antara tetangga yang satu dengan yang lain yang berbeda agama atau satu agama. Yang ketiga, ceritakan bagaimana sikapmu jika ada teman dari kalian yang berbeda agama atau berbeda suku. Paham? Mungkin ada pertanyaan atau yang lain? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Saya Pak Guru. Ya. Bagaimana caranya agar kerukunan bisa terjaga di lingkungan sekolah, Pak Guru? Oke. Pertanyaan yang baik. Bagaimana caranya agar kerukunan bisa terjaga di lingkungan sekolah kita khususnya? Biasanya teman satu dengan yang lain tukaran atau bertengkar, ya. Caranya begitu. Yang pertama, dengarkan. Jangan saling mengejek antar teman. Contoh, si Tansa dengan Anggun mengejek dan menyebutkan nama orang tua, itu jangan.
Orang tua tidak bersalah, jangan. Ya. Yang kedua, jangan menang sendiri. Artinya apa? Harus duduk di sini, harus seperti ini. Ini kelas milik bersama, bukan milik satu siswa, bukan. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sering adanya teman kamu ngobrol sendiri ya, ditegur temannya tidak ada ya, waktu ngobrol sendiri yang kasar tegur, jangan rame, yang rame tidak boleh. Itu kenapa? Karena dia tidak sadar akan kesalahannya sendiri. Berarti apa? Harus sadar diri. Itu ya, bahwa saya salah. Yang keempat, berikanlah senyuman. Nanti senyuman aja sih, jangan senyum sendiri nanti kayak orang gila. Tapi senyuman artinya apa? Ucapan yang baik, sopan, santun. Kalau kita sopan terhadap teman, tentunya teman akan memberikan sopan kepada kita. Paham? Loh, bagaimana anaknya? Cukup jelas? Ini sudah disampaikan atau disyariatkan atau sudah diceritakan atau bahkan sudah dibuat risalah agar ketika pengen hidup aman, tentram harus dibiasakan dengan pola hidup rukun dan menjalin ukhuwah. Ini pas, sehingga seperti kayak Indonesia banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau dan lain sebagainya. Tapi ketika ketemu Indonesia menjadi satu dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini nanti ini kertas dikerjakan masing-masing individu dan kelompok, tadi sudah disampaikan Pak Guru ya. Pertama, ya. Nanti tugasnya nanti kumpulkan ke Pak Guru. Tapi sebelum tugas kumpulkan ke Pak Guru, sebelumnya dari uraian materi yang sudah Pak Guru sampaikan, silakan dari tugas masing-masing kelompok ada laki-laki satu, perempuan satu, untuk bisa menyimpulkan dari materi yang sudah disampaikan. Silakan. Perempuan dulu. Oke, Mbak Tasha, silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyimpulkan pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Dalam memilih tempat untuk masjid lewat unta, beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, dari kesimpulan materi yang Pak Guru sampaikan, selanjutnya kelompok laki-laki. Silakan, ada? Oke, masuk. Bagus. Berikan plus yang itu kesimpulan yang dipaparkan oleh teman-teman kamu. Selanjutnya silakan tugas kelompok atau individu kumpulkan. Yuk, kalau ketua kelompoknya yang maju, sana semuanya. Jadikan satu. Yuk. Untuk Pak Guru, sebelum mengakhiri mata pelajaran kali ini,
belajar dan belajar untuk menyongsong masa depan kamu sekalian sebagai penerus bangsa yang akan memperjuangkan dan meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.